Halo, pernah nggak sih Anda sadar kalau sehari-hari itu kita, kayak terus-terusan dinego atau dipengaruhi gitu? Kadang malah nggak kerasa sama sekali. Nah, hari ini kita mau coba, bahas tuntas konsep yang menarik ini nih, soal argumen tak kasat mata yang ada di sekitar kita. Sumber kita kali ini dari bab 1 buku Thank You for Arguing karya J. Heinrichs, judul babnya Open Your Eyes. Jadi, misi kita kali ini mau bongkar gimana sih persuasi itu bekerja diam-diam, lewat iklan, mungkin obrolan politik, atau bahkan pas ngobrol biasa aja di rumah. Anggap aja nih kayak, cara baru buat melihat matriksnya kehidupan sosial kita gitulah. Kita mulai dari cerita penulis bukunya aja kali ya, biar kebayang. Jadi suatu pagi nih, dia lihat pasta giginya habis. Terus dia tanya ke anaknya, si George, siapa nih yang habisin pasta gigi gitu kan? Tapi si George ini yang kayaknya udah dapat bocoran dari ayahnya soal retorika, jawabnya malah, bukan itu intinya kan ya. Intinya, gimana caranya supaya ini nggak kejadian lagi. Cerdik ya. Betul, betul. Jawaban George itu, wah langsung nunjukin inti masalahnya. Bedanya argumen yang produktif sama ya sekedar berantem atau nyalain orang, dia pinter banget geser fokusnya. Dari soal masa lalu, ya kan? Siapa yang salah? Malah jadi ke solusi buat masa depan. Gimana biar nggak keulang? Nah ini beda mendasarnya. Argumen itu kan tujuannya persuasi ya, biar sepakat atau mau melakukan sesuatu. Kalau berantem, ya seringnya cuma pengen menang aja atau nyalain. Oh, jadi nggak cuma soal debat resmi gitu ya? Contoh tadi kan di keluarga aja bisa muncul. Penulisnya juga bedain sama pertengkaran yang sengit gitu ya. Kayak contohnya perseteruan publik Donald Trump sama Rosie O'Donnell itu katanya lebih mirip gelut ya daripada argumen. Intinya, argumen itu alat persuasi. Bisa buat ngubah mood orang, pikirannya, atau kemauan buat bertindak. Gitu ya? Persis. Dan persuasi ini, atau kita sebut aja retorika ya, seni membujuk ini, itu ada di mana-mana loh. Sering banget kita nggak ngeh. Mulai dari slogan politik, terus bahasa iklan, nada bicara, bahkan gerakan tubuh kita. Itu semua bisa jadi alat persuasi. Makanya belajar retorika itu kayak kita dapat kunci gitu lah. Buat ngebaca upaya-upaya persuasi ini, bahkan manipulasi halus yang ya kita hadapi tiap hari. Bukan biar jadi sinis ya, tapi lebih sadar aja. Dan ini ternyata bukan ilmu kemarin sore ya. Katanya akarnya udah jauh banget. Sampai Yunani kuno gitu. Tepat sekali. Ini seni yang udah tua banget dan perannya penting loh dalam sejarah. Retorika ini ikut bantu lahirnya demokrasi pertama di Athena, warga kan harus saling meyakinkan tuh. Terus dipakai sama orator-orator hebat di Roma kayak Cicero, ikut ngebentuk gaya bahasa Alkitab, karya Shakespeare. Bahkan para pendiri Amerika Serikat juga belajar ini pas bikin konstitusi mereka. Jadi ini bukan sekedar soal pinter ngomong aja gitu, tapi lebih ke fondasi gimana kita diskusi secara rasional, tanpa emosi meledak-ledak. Ini sumber kekuatan sosial sebetulnya. Wah, menarik banget. Sampai penulis bukunya sendiri aja yang ngerasa udah kebal persuasi nih karena tinggalnya di desa, nggak punya TV, masih kena serangan argumen dari jam tangannya sendiri. Jam Iron Man-nya itu loh katanya pakai logika argumentum a fortiori. Apa tuh artinya? Iya, iya. Argumentum a fortiori atau argumen dari yang lebih kuat. Logikanya sebenarnya simpel aja sih. Gini, kalau jam ini aja tahan banting buat atlet Ironman yang super aktif, ya pasti cukup kuat lah buat Anda yang aktivitasnya, ya biasa aja. Oh, gitu logikanya. Betul. Ini teknik persuasi yang umum banget. Kita juga lihat di iklan serial Live tuh loh, yang ada anak kecil namanya Mikey, yang terkenal pemilih banget soal makanan. Pesannya kan mirip, kalau Mikey aja doyan, wah Anda pasti suka juga. Kekuatannya ya di asumsi itu, kalau standar yang lebih tinggi aja terpenuhi, apalagi standar biasa. Oke, paham. Selain itu ada satu teknik lagi nih yang dibahas. Dan menurut saya ini, wah menarik banget karena sering kita alami tapi nggak sadar. Namanya konsesi. Penulisnya nyebutnya jujutsu retoris. Bisa dijelasin dikit nggak? Biar lebih kebayang. Tentu, tentu. Konsesi itu, gampangnya gini. Taktik di mana Anda mengakui atau setuju sama sebagian poin lawan bicara Anda. Tapi tujuannya untuk mencapai hal yang lebih besar. Ini bukan berarti Anda lemah loh ya, justru ini strategi cerdas. Contoh paling gampang itu pas, misalnya nih, Anda diberhentiin polisi karena ngebut dikit.
Nah, daripada langsung bantah atau cari-cari alasan yang, wah heboh gitu, saya buru-buru pak, istri mau lahiran, yang malah bisa bikin polisinya curiga kan? Justru kita bisa bilang, wah iya Bapak benar sekali Pak Polisi, harusnya saya lebih perhatiin kecepatan saya tadi. Gitu ya, jadi kita biarin polisinya menang di poin itu, kita akui pengamatan dia. Terus gimana lanjutannya? Nah, benar. Setelah Anda mengakui itu, Anda bisa lanjutin. Mungkin dengan nada kayak pengen belajar gitu. Misalnya bilang, saya tadi mungkin terlalu fokus sama kondisi jalan di depan ya Pak. Kira-kira Bapak ada saran nggak gimana cara terbaik pantau speedometer tanpa bikin konsentrasi buyar pas nyetir? Oh, jadi kita geser ya, dari tadinya kayak mau konfrontasi, jadi malah kayak konsultasi. Persis. Anda bikin dia merasa dihargai keahliannya, dan ini bisa banget nambah peluang Anda lolos cuma dengan peringatan, nggak jadi ditilang. Intinya itu. Setuju secara taktis di hal kecil, buat menang di tujuan yang lebih besar, yaitu nggak kena tilang. Anda pakai momentum argumen lawan buat keuntungan Anda sendiri. Cerdik kan? Wah, iya. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih, kita ini sebenarnya kayak berenang ya di lautan argumen yang nggak kelihatan ini tiap hari. Mulai dari cara anak jawab pertanyaan, iklan di TV atau jalan, sampai pas ngobrol sebentar sama orang baru. Gitu ya. Memahami dasar-dasar retorika ini jadinya bantu kita buat ngenalin, ngertiin, dan mungkin ngeresponsnya jadi lebih efektif gitu. Dan penting banget buat selalu ingat perbedaan kunci yang tadi di awal kita bahas. Argumen yang bagus, yang konstruktif, itu fokusnya biasanya ke masa depan dan pilihan. Jadi, apa nih yang harus kita lakuin sekarang? Tujuannya cari solusi bareng. Sebaliknya, kalau udah jadi pertengkaran atau cuma pengen menang sendiri, itu seringnya kejebak di masa lalu. Siapa yang salah coba? Atau masa kini? Pokoknya saya yang benar. Tujuannya ya dominasi aja. Oke, nah sebagai penutup nih, buat Anda renungkan di rumah atau di jalan nanti, setelah kita sadar kalau persuasi itu bisa datang dari mana aja, ya kan? Bahkan dari jam tangan atau bungkus sereal tadi, coba deh perhatiin sekitar Anda hari ini. Kira-kira upaya persuasi tak kasat mata apa aja ya yang lagi Anda hadapi sekarang? Dan gimana kesadaran baru ini mungkin bisa ngubah cara Anda berinteraksi sama dunia di sekitar Anda? Coba dipikirin deh.